Halo semua, perkenalkan nama saya Salma Atika Putri dengan NIM 2021 50295 dari jurusan Akuntansi Trisakti School of Management. Kenapa sih kita harus belajar komunikasi bisnis ini? Karena tujuannya untuk dapat berkomunikasi secara formal dan profesional. Lalu komunikasi sendiri mempunyai dua model, yaitu basic communication model dan social communication model. Yang pertama, basic communication model itu 101. Jadi dia dimulai dengan ide, lalu encoding, yaitu proses ide pokok dirangkai menjadi sebuah kalimat, lalu seterusnya adalah menghasilkan pesan, dan pesan tersebut disampaikan melalui media. Setelah itu kita menerima pesan dan melakukan proses decoding, yaitu adalah ide pokok yang diartikan atau dimaknai menjadi sebuah pesan dan menangkap ide dalam pesan. Dan itulah proses basic communication model. Lalu yang kedua, social communication model atau SCM. Sifatnya ini adalah dua arah, percakapan, kolaborasi, dan sharing informasi. Contohnya adalah sebuah kelompok. Dalam komunikasi kelompok, ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita mendengarkan gitu. Kemampuan anggota kelompok untuk mendengarkan atau yang disebut dengan listening skill akan menentukan produktivitas kelompok. Nah, ada 4 tahapan nih untuk meningkatkan listening skill agar produktivitas kelompok itu meningkat. Yang pertama, content listening, yaitu fokus pada isi, hanya untuk memahami bukan untuk menilai. Lalu yang kedua, critical listening, yaitu menilai dan mengevaluasi apakah ini benar atau salah, apakah ada sumbernya, apakah bermanfaat atau tidak. Lalu yang ketiga, empathic listening, berpikir dari sisi lawan bicara atau you attitude. Lalu yang keempat, active listening, yaitu kombinasi dari content listening, critical listening, dan empathic listening, untuk kemudian memberikan feedback dan respon yang benar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang komunikasi verbal, sekarang kita membahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu terdiri dari raut wajah atau eye contact, lalu juga gestur tubuh, lalu juga karakter suara, penampilan terutama yang terlihat secara fisik gitu ya, lalu sentuhan, dan waktu dan tempat. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana sih komunikasi bisnis di jangkauan yang lebih pendek. Sekarang kita akan membahas komunikasi bisnis yang jangkauannya tuh lebih luas lagi. Gimana sih komunikasi bisa berjalan efektif pada kebudayaan yang beragam, seperti like Indonesia ini nih. Oke, pertama-tama kita bisa meningkatkan sensitivitas keberagaman budaya dengan cara mengatasi etnosentrisme dan teman-temannya gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar budaya dengan cara kita belajar bahasa asing gitu. Lalu yang ketiga, membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita gitu. Lalu yang keempat, menghargai dalam berbagai gaya komunikasi. Yang kelima, menggunakan interpreters atau bicara, translators, bicara dan tertulis, dan translation software seperti Google Translate gitu. Lalu selanjutnya di komunikasi bisnis ini saya belajar tentang tahap membuat pesan bisnis. Jadi ada 3 tahap, yaitu kita singkat menjadi PWC, planning, writing, and completing. Jadi di tahap planning ini kita menganalisa situasi, siapa audiensnya, kebutuhan atau keinginan apa saja yang mereka butuhkan dari pesan kita, lalu mengumpulkan informasi dalam tahap planning ini. Lalu yang ketiga, memilih media. Lalu yang keempat, mengatur informasi. Pastikan pesannya valid dan untuk kepentingan yang jelas. Lalu tahapan yang kedua yaitu writing. Maksudnya adalah bisa beradaptasi dengan audiens dan menghasilkan pesan bisnisnya gitu. Lalu tahap yang ketiga yaitu completing. Ini merevise, produce, proofread, dan mendistribusikan pesan bisnisnya gitu. Oke, selanjutnya dalam komunikasi bisnis juga belajar tentang digital, sosial, dan juga visual media. Pertama-tama kita membahas tentang digital media dulu nih. Jadi digital media itu banyak sekali opsinya. Yang pertama, email. Email ini biasanya untuk pesan yang cenderung formal gitu ya, untuk pihak eksternal misalnya. Lalu yang kedua adalah messaging. Contohnya itu seperti WA, Line. Lalu yang terakhir adalah website, podcasting, dan juga blogging. Nah, selanjutnya adalah social media.
Kita harus bisa membandingkan antara sosial media dan juga social networking. Sosial media itu adalah aplikasi online yang mencakup blog, forum, komunikasi, dan juga social networking. Sementara social networking itu adalah layanan online yang membantu individu dan perusahaan dalam menghubungkan sama manusia dan berbagi informasi. Selanjutnya kita membahas tentang visual media. Ada 5C untuk menentukan poin penting pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, clear, harus jelas, terbaca, terlihat, warna tidak termencolok. Lalu juga yang kedua, complete. Lalu yang ketiga, concise, lugas dan komprehensif. Lalu yang keempat, connected, saling terhubung. Dan yang kelima, compelling, menarik dan sesuai tema pesan. Lalu di komunikasi bisnis ini, saya juga belajar tentang pesan rutin, pesan persuasif, dan juga pesan negatif. Pertama-tama kita membahas pesan rutin dulu nih. Pesan rutin ini intinya adalah request dan juga respon. Pesan rutin ini menggunakan direct approach, di mana pesan positif gitu, audiensnya netral, tidak ada prasangka buruk atau kecewa, ide utamanya di depan. Lalu selanjutnya membahas tentang pesan negatif. Kenapa sih harus ada pesan bisnis yang negatif? Karena agar dapat memberikan info positif setelahnya dan bisa mempertahankan image baik perusahaan. Dan di pesan negatif ini kita menggunakan indirect approach, di mana main idenya terletak di tengah. Selanjutnya pesan persuasif. Pesan persuasif ini kita mengenal AIDA model, yaitu attention. Pertama, attention, menarik perhatian, kayak macam itu bombastis, eye-catching. Lalu yang kedua, interest, dari I know it menjadi I like it. Di sini menggunakan teknik persuasif. Lalu yang ketiga, desire, mengubah mindset konsumen dari tadinya I like it menjadi I want it. Lalu yang keempat, action. Lalu di pesan persuasif ini juga mengenal marketing dan sales message. Apa sih bedanya? Kalau marketing itu menarik perhatian, ada awareness-nya. Sementara kalau misalnya sales itu adalah menuntut keputusan segera. Kalau misalnya marketing itu memperkenalkan produk baru, kalau misalnya sales itu meminta transaksi atau membeli. Lalu di komunikasi bisnis ini juga belajar tentang report dan juga proposal. Jadi ada 5 tahapan proses research. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah melokalisasi data dan informasi, yang ketiga adalah memproses data dan informasi, yang keempat adalah merangkum, membuat rekomendasi, dan yang kelima adalah menyampaikan informasi. Selanjutnya ada tipe dan jenis proposal dan report. Yang pertama adalah informational report, yang kedua analytical report, dan yang terakhir proposal itu sendiri. Proposal itu adalah yang paling lengkap di antara semuanya. Selanjutnya dalam komunikasi bisnis kita juga belajar tentang presentasi. Terdapat metode-metode nih untuk melakukan presentasi yang sukses. Seperti misalnya memorizing, mengingat, lalu reading, membaca teks, lalu speaking from an outline or notes, seperti new anchor, lalu impromptu atau speaking, atau improvisasi. Dan dalam presentasi ada 2 slide, yaitu slide terstruktur dan juga slide tidak terstruktur. Slide terstruktur ini menyampaikannya dengan urut dan ada template, dan biasanya itu topiknya lebih complicated, lebih kompleks. Dan kelemahannya itu biasanya teksnya heavy atau sulit dipahami. Sementara kalau misalnya slide tidak terstruktur, itu manfaatnya lebih fleksibel, lebih dinamis dan juga atraktif. Dan kelemahannya itu cenderung lebih tidak fokus audiensnya. Lalu dalam komunikasi bisnis ini juga belajar tentang resume, CV, interview. Jadi resume itu adalah presentasi diri kita secara tertulis, sementara interview adalah presentasi diri kita secara oral atau secara langsung. Dan kita juga harus membedakan antara resume dan CV. CV itu lebih kompleks, lebih panjang, sementara resume itu summary-nya saja, satu halaman saja itu cukup. Sementara kalau manfaat resume itu untuk terpilih interview, sementara kalau interview itu agar konfirmasi kecocokan. Selama berkuliah di TSM, bagian yang akan sangat berguna bagi saya yaitu yang pertama, 3 tahap menulis pesan bisnis. Kenapa? Karena ketiga hal tersebut dapat diaplikasikan ke segala hal. Contohnya dalam membuat skripsi nanti, lalu dalam membuat presentasi, bahkan mengirimkan pesan ke dosen pun juga menggunakan 3 tahap ini gitu. Dan menurut saya, ketiga tahap tersebut sama pentingnya. Jadi dari mulai planning, writing, and completing, semuanya sama pentingnya.
Lalu yang kedua, presentasi. Saya belajar bahwa slide dan isi slide itu tidak perlu banyak-banyak karena akan membosankan audiens. Dan saya belajar bahwa harus bisa mempresentasikan materi dalam waktu yang singkat, tetapi menyampaikannya tidak boleh tergesa-gesa gitu. Harus tetap tenang. Manfaat yang saya dapatkan dari mata kuliah ini untuk di luar kuliah adalah cara membuat proposal, surat, dan juga email. Karena sangat berguna sekali dalam organisasi, khususnya dalam divisi partnership. Dan juga surat, email, dan proposal tidak hanya teoretikal, tapi juga diaplikasikan langsung, dipraktekkan langsung gitu. Jadi saya lebih mengerti tentang ketiga hal tersebut. Dan selain itu, bagian CV, resume, dan juga interview yang dimana ketiga hal tersebut berguna sekali untuk dunia kerja nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian saya. Sampai jumpa.